Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darin Gunawan Arkan dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan fungsi eksponensial sebagai ujian praktik mata pelajaran matematika peminatan. Sebelum kita memasuki materi inti, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari, yaitu eksponensial atau perpangkatan. Eksponensial adalah perkalian dari angka yang sama secara berulang. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, atau 2 dikali angka yang sama yaitu 2 sebanyak 3 kali. Maka, jika ada bilangan A dipangkatkan N sama dengan A dikali A sebanyak N. Kita juga telah mengetahui beberapa sifat-sifat eksponen, seperti A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. AB dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. A pangkat N dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N, atau sama dengan juga A per B dipangkatkan N. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. A pangkat 0 sama dengan 1, dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. A pangkat negatif N sama dengan A sama dengan 1 per A pangkat M. A pangkat M per N sama dengan N akar A pangkat M. A per B dipangkatkan negatif N sama dengan B per A dipangkatkan N. N akar A per B sama dengan N akar A per N akar B. Dan yang terakhir, jika ada A pangkat M sama dengan A pangkat N, maka M sama dengan N, dengan syarat A harus lebih dari 0. Kita juga telah mengenal fungsi eksponen. Di sini ada rumus umum fungsi eksponen, yaitu Y sama dengan A pangkat X, dengan A merupakan bilangan pokok atau sering disebut basis, dan dengan X yaitu pangkat atau sering juga disebut eksponen. Jika kita telah mengerti semua materi ini, maka kita akan lanjut kepada materi inti, yaitu persamaan fungsi eksponensial. Sebelum kita ke materi inti, untuk menyelesaikan persamaan fungsi eksponen, terlebih dahulu kita perlu mengetahui beberapa rumus yang telah saya tulis. Pertama, jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat n, maka fx sama dengan n. Ketiga, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Keempat, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Kelima, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, maka logaritma A pangkat fx akan sama dengan logaritma B pangkat gx. Di sini terdapat contoh soal yang pertama. 5 pangkat 3x plus 2 sama dengan 25. Pertama-tama kita harus menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu, yaitu 5 pangkat 3x plus 2 sama dengan 25 bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Setelah bilangan pokoknya sama, di sini berlaku persamaan fungsi eksponen yang telah kita jabarkan sebelumnya, yaitu jika A pangkat fx sama dengan A pangkat n, fx akan sama dengan n. Maka 5-nya bisa kita coret, sehingga 3x plus 2 akan sama dengan 2, 3x akan sama dengan 2 min 2, 3x akan sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 0 per 3 atau x sama dengan 0. Maka kita mendapatkan himpunan penyelesaian yaitu 0.
Di sini terdapat contoh soal nomor 2. 7 pangkat X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 1. Kita akan menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu, yaitu 7. 7 pangkat X kuadrat min 2X min 3. Sebelah kanan bisa kita ubah menjadi 7 pangkat 0. Beberapa pun yang dipangkatkan 0, hasilnya akan 1 seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Maka 7-nya bisa kita coret sehingga X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Di sini kita perlu memfaktorkan persamaan berikut. X kuadrat min 2X min 3. Berapa yang dikali akan menghasilkan min 3 dan ditambah akan menghasilkan min 2. Pertama kita akan turunkan min 3 terlebih dahulu. 3 bisa didapatkan dari 1 dikali 3. Jika min 1 dikali 3 akan menghasilkan min 3. Min 1 ditambah 3 akan menghasilkan 2. Bukan min 2, berarti ini salah. Bagaimana jika 1 dengan min 3? 1 dikali min 3 akan menghasilkan min 3. 1 ditambah min 3 akan menghasilkan min 2. Sehingga kita mendapatkan X plus 1 dengan X min 3 akan sama dengan 0. Sehingga X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Sehingga kita mendapatkan himpunan penyelesaian yaitu negatif 1 dan juga 3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran ini bisa memberikan manfaat bagi kalian sebagai penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.